Ya, kita di Jepang ini sudah beberapa puluh kali berubah-ubah agama. Nah, karena mereka memang rubah-rubah agamanya. Ada lagi yang banyak masuk lagi. Nah, sekarang mulai lagi dakwah Islam masuk. Ya, mereka mudah-mudahan. Nah, tapi katanya orang Indonesia ini ya setelah masuk Islam, anda mau lagi keluar. Padahal itu negara impor dari Arab katanya. Ya, jadi itu caranya mereka menilai kita. Ya, seakan-akan melecehkan orang Arab ini. Padahal kita umat Islam hormat karena orang Arab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira itulah mungkin yang dapat saya berikan sedikit ya sesuai dengan pernyataan moderator tadi. Nah, jadi mudah-mudahan ini sepatah dua kata bisa memberikan dorongan kita untuk mengkaji lagi para dosen. Ya, mengkaji lagi. Biasanya kalau kita dosen itu apa saja yang kita dengarkan ya, maka ini kita kaji lagi kalau kembali supaya lebih mendalam, lebih lebih dapat memberikan input-input baru yang mengukuhkan, karena saya lihat selama saya menjadi pengurus besar ketua umum sudah berapa tahun ini, akhirnya saya selalu lontarkan hasil-hasil pemikiran kita, terutama ahli sunnah wal jamaah, terutama wasatiyah dan sebagainya, itu dapat sambutan. Dan saya bilang ini saya dapatkan dari Andri Guruta Abdurrahman Abodali. Ya, jadi asas-asas itu saya dapatkan dari beliau, baik dari pengajarannya maupun dari buku-bukunya. Ya, mudah-mudahan nanti buku-buku Andri Guruta itu bisa tersebar dan bisa kita baca untuk menikmati pemikiran-pemikiran keagamaan beliau yang sangat moderat, yang sangat wasati. Nah, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradigma pemikiran supaya ini betul-betul ada paradigma pemikiran yang betul-betul bisa jadikan sebagai epistemologi. Jadi saya melihat ini DDI belum bisa memperlihatkan rekomendasi yang jelas tentang bagaimana pemikiran keagamannya itu, seperti misalnya dalam paradigma pemikiran supaya ini betul-betul ada paradigma pemikiran yang betul-betul bisa jadikan sebagai epistemologi. Jadi saya melihat ini DDI belum bisa memperlihatkan rekomendasi yang jelas tentang bagaimana pemikiran keagamannya itu, seperti misalnya dalam harapan bagi, walaupun saya ini sebenarnya bukan saya sebagai organitas DDI, tapi saya secara kultural saya orang DDI, karena ya bagaimanapun juga ini kita tidak bisa terlepas dari Ahlus Sunnah Jamaah. Tapi moderasi yang semakin tren dikembangkan saat ini, bahkan mengerucut kepada kebablasan moderasi. Itu ya. Yang kedua, Pak Ustaz Muslimin, singkat padat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua PB yang saya hormati, sesuai perintah moderator, singkat padat dan persediaan. Kalau tadi Pak Yai dari dia masalah dalam ininya, saya hanya menanyakan apakah pertanyaan atau permintaan saja dari kelembagaan. Sesuai tadi yang penyampaiannya di luar tentang bahwa dakwah yang paling bagus dalam sejarah adalah contoh. Nah, mudah-mudahan di pengurusan Pak Yai ini di PBDDI sampai insya Allah ke depan, salah satu mungkin kami diberi pahala atau motivasi atau fasilitas atau apa namanya. Mudah-mudahan IAI ini menjadi contoh, menjadi universitas ke depan. Prodi HPI Hukum
terjadi perdebatan. Meskipun wabah kesehatan tidak berhenti. Jadi pertanyaan saya Pak, lalu bagaimana Kak jika Islam Wasatiyah itu sendiri terus terjadi perdebatan? Jadi bagaimana solusinya itu Pak jika terus terjadi perdebatan di dalamnya? Dari sekian dari saya Allah bilang topik wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya bagaimana solusi dalam manhaj wasatiyah itu ketika selalu terjadi perdebatan di dalamnya ya. Baik, yang keempat dan yang terakhir ya, silakan. Ada yang mungkin bisa jawab ke belakang. Ya, silakan singkat padat jelas Bapak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya garis bawahi dulu kepada KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang hari ini junjung tinggi yang namanya Kota Selatan. Ada hal yang besar yang harus saya sampaikan, Pak. Pertama, dalam paradigma religius untuk mahasiswa di DBI itu terputus. Pertama, dari saya ingin melihat dari ruang-ruang dari cara proses pembelajaran yang ada di kampus yang ada di Polri itu sudah tidak menanamkan yang namanya wasatiyah, memerdekakan mahasiswanya. Karena tugas dosen yang saya sampai hari ini yang saya dapatkan memberikan tugas pada interaksi rasa untuk mahasiswa ini sendiri. Tapi hal yang paling penting adalah melihat realitas sosial yang hari ini, keberagaman paradigma, keberagaman cara berpikir itu seakan-akan tidak mampu mengatasi dengan paradigma wasatiyah ini. Karena hal yang paling penting di prinsip manusia sekarang ada yang memberi respon dan persoalan ataupun pertanyaan. Jadi terkait yang pertama tadi, yang saya pahami tadi minta rekomendasi dari sebenarnya yang terkait dengan wasatiyah, ya, pemahaman wasatiyah. Sebenarnya kalau saya pikir ya jauh lebih jelas ya, wasatiyah di ini daripada organisasi lain. Ya, karena saya mereka perdebatkan. Ya, kalau kita tidak perdebatkan lagi. Tertulis dalam anggaran dasar kita, Islam yang dianut, ya, yang diajar di DD ini adalah Islam yang berhaluan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dari segi fikih ya, hampir sama dengan Nahdlatul Ulama. Kita menggunakan mazahib al-arba'ah min ahli sunnah wal jamaah. Cuma fokus dari sudut ibadah, dan itu yang diwariskan oleh Abdul Rahman Al-Qadir. Kita mengikuti tata cara atau kaifiyat beribadah, terutama sembahyang, yaitu mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu yang memang sudah jelas. Kemudian dari sudut dan buku-bukunya urutan terkait yang saya sebutkan ini memang sudah ada. Tinggal kita perdalam, kembangkan, karena itu hanya asas-asas. Dari sudut akidah, ya, tauhid, urutan banyak menulis kitab-kitab akidah. Kalau kita melihat buku-buku Andri Urutan, dia lebih kepada madrasah Al-Asy'ariyah dibanding dengan madrasah Al-Maturidiyah. Walaupun kita akui bahwa dua-dua madrasah ini adalah madaris ahli sunnah wal jamaah. Tetapi
di dalam warisan yang disampaikan oleh Gupta, kita lebih kepada madrasah Asy'ariyah. Itu sebabnya kita di DD ini kalau belajar sifat Tuhan 13, ya, bukan 20. Ya, kita hanya 13. Kita hanya ada sifat zatiyah, sifat salbiyah, dan sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah sudah include di dalam sifat ma'ani. Itu pemahaman dan diambil dari kitab-kitab Abu Hasan al-Asy'ari, dan ditulis oleh Gupta Brahmodoleh, tulis kitab namanya Maziyatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Di situ sudah jelas, dia punya panduan dari segi akidah. Ada namanya Risalat Al-Bahiyah, ya, Risalat Al-Bahiyah itu ilmu tauhid. Dan memang asas, tetapi semua yang terkait itu adalah pemikiran tauhid atau akidah diambil dari madrasah Asy'ariyah. Ya, kita tidak menggunakan Maturidiyah. Ya, walaupun kita akui bahwa itu juga mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuk mazhab tadi dalam beribadah. Gupta menulis kitab Risalat Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Ya, itu tata cara sembahyang. Ya, Gupta tidak menyebut mazhab Syafi'i, tetapi kita melihat semua adalah mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian didatangkanlah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih yang menjadi asas untuk menunjukkan bahwa apa yang telah dirumuskan oleh mazhab Imam Syafi'i itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga akhlak tasawufnya. Akhlak tasawufnya juga itu mengikut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jadi hampir samalah dengan NU, cuma di NU ini belum kita lihat juga secara jelas, tapi kita ini sudah jelas, ya, sudah nampak itu, ya, sudah diajarkan terus langsung ke pesantren-pesantren. Ya. Sekarang ini saya ada pengajian khusus untuk tasawuf setiap malam Jumat. Ya, sekarang sudah pindah kepada buku Imam Abu Hasan Asy'ari yang terkait dengan tauhid. Ya, saya ingin memperkenalkan rujukan-rujukan yang memang menjadi pegangan buku tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu sedikit ya tentang Darul Irsyad. Memang kita